Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Gimana kabarnya? Ini mau cerita. Asalnya badan mau kanmo, kayak rasa mau demam, capek, letih, campur aduk jadi satu. Ini rasanya sakit dan tak tahan. Angkat-angkat rasanya sakit. Mau minta krian sama siapa, nggak punya temen di sini, nggak bisa keluar cuman sebentar. Cuman saya krik di sini aja. Ini mengurangi rasa nyeri biar nggak begitu sakit. Demi apa yang kucita-citakan dan demi apa yang kuinginkan, aku tidak boleh pantang menyerah dan harus semangat dan semangat.更努力赚钱，更加油，不可以放弃。Namanya hidup di dunia itu semua orang selalu mempunyai banyak rintangan dan banyak cobaan. Ya, kita harus sabar dan menerima dan kita syukuri apa adanya, karena semua apa yang kita miliki itu hanya titipan semata. Ya, gimana lagi, gitu namanya orang, bagaikan wayang yang dimainkan dalangnya. Mau ngomong apa, nggak bisa ngomong. Mau berpikir apa, bingung. Karena rasa ngilu di tubuh ini, rasanya ngilu, sakit, nyeri banget. Mau mengeluh, mau minta bantuan sama siapa? Ya, hanya diri sendiri dan tetap semangat, menyemangati diri sendiri. Tidak boleh pantang menyerah, harus semangat untuk diri sendiri, karena walaupun kita ya sudah menjaga ya tubuh kita, namanya kita sakit itu diuji. Allah itu menguji kita itu bisa nggak menjalaninya gitu, bisa nggak menyukuri nikmat, dan bisa nggak menerima apa adanya gitu loh. Makanya di waktu saat sehat haruslah bersyukur, di saat sakit haruslah bersyukur, di saat sedih tetaplah bersyukur, dan di saat diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala tetaplah bersyukur. Memang berat menjalaninya, tapi harus bagaimana lagi, kita sebagai orang dan sebagai manusia, ya gimana lagi ya, nggak bisa ngomong pokoknya. Kemarin sudah ke dokter juga, obatnya udah mau habis. Berapa kali aku ke dokter? Udah 1, 2, 3, 4 kali. Karena apa? Wifi itu sakit emah, radang emahnya lagi radang gitu, sakit emah gitu. Jadinya ya harus pergi ke dokter karena rasa nyeri, sakit. Kita kerja di sini mencari duit, kita harus sehat, kita tidak boleh mengeluh, apalagi tidur-tiduran, apalagi minta kasih sayang ataupun perhatian. Tidak ada. Namanya kerja di luar negeri, sakit dengan apapun pasti kerja. Baru orang yang kerja di luar negeri yang tidak harus kerja itu kalau sudah di rumah sakit
benar-benar parah itu udah nggak kerja, itu baru. Kalau cuman batuk, pilek, kepala pusing, apa badan nggak enak, apa meriang, ya dibuat kerja. Tak tahu waktu, malam bagaikan siang, siang bagaikan malam. Tengah malam kalau jaga orang tua yang masih bisa jalan, dia ke kamar mandi, bantu dia ke kamar mandi, walaupun mata kita ngantuk dan semboyongan. Kalau kita sedot dahak, majikan yang baru pluk 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 juga disedot dahak, makanya kurdonnya kurang. Dan bila jaga yang pakai pampers harus diganti tengah malam, walaupun berat mata ini pasti ganti, dan balik badan. Makanya dari itu sebenarnya orang kerja di luar negeri itu tidak enak, tapi semua orang senang. Karena apa? Tiap bulannya walaupun sangat pahit, walaupun sangat sedih, walaupun sangat segala-galanya ya, tapi dia itu merasakan bahwa dia harus kerja karena setiap bulan dapat uang. Kalau di rumah pasti pengeluaran banyak. Ya kalau suami kerja cukup ya, kalau nggak cukup buat makan, buat anak sekolah, buat apa ini dan itu ya, kita juga harus banting tulang juga. Maka dari itu ya, kita sebagai orang Indonesia yang kerja di Taiwan, kita harus bisa dan pandai menyimpan uang, dan harus punya tabungan biar kita pulang punya uang. Ya boleh kita kasihkan keluarga tuh boleh, itu hak kita masing-masing ya. Tapi kalau sudah jangan berlebihan gitu aja, jangan seperti saya akhirnya nyesel ya. Buat pengalaman, jadi pengalaman gitu. Sekarang mulai dari nol lagi gitu lah, buat diri sendiri. Nanti kalau udah tua, kalau nggak ada yang jaga, nggak ada yang ngopenin, nggak ada yang ngerawat, kan udah ada uang buat tabungan untuk masa tua kita sendiri. Tidak mau orang tua itu menyusahkan anak, tidak ingin gitu loh. Anaknya inginnya sukses, tapi belum tentu anak itu tahu apa yang dirasakan ibunya gitu loh. Orang tuanya nggak tahu gitu, taunya dia uang dan uang, hanya itu aja ya. Gimana ya, namanya orang kerja di luar negeri itu banyak rintangan. Kalau yang hidupnya enak, majikannya enak, bisa mengerti baik apa ya kita dikasih, apa diberikan, semua apa yang kita butuhkan, sabun, dari sabun, odol, sikat, semua majikan itu ada yang begitu, ada yang tidak. Karena saya mengalaminya, tidak semua majikan membantu kita, tidak ya. Kita harus bisa cara menggunakan uang bagaimana gitu ya. Syukur alhamdulillah, walaupun majikan saya pelit apapun, saya tetap terima karena sudah pengalaman ya. Syukur alhamdulillah saya di sini, majikan baik, benar baik. Oh semua ya. Kalau soal sabun apa beli sendiri itu wajar, namanya kita ya, kebutuhan diri sendiri. Kalau makan ya saya dikasih setiap hari 200. Cukup nggak cukup ya saya tetap cukup ya, tetap cukup. Kadang lebih, dikasih 1000 itu kadang lebih gitu ya, lebih sedikit lah.
kan buat nabung gitu, tambahan gitu. Ya dari itulah saya tuh bersyukur di sini masih dapat ceperan sedikit gitu. Kalau yang di lainnya ya waktu yang di Chongcheng itu ya ampun deh pokoknya, ampun, nggak bisa mengatakan. Setiap manusia itu pola pikiran dan apapun tidak sama. 每个人个性不一样，每个人都不一样，怎么做都不一样，知道吗？ Maka dari itu, dengan apapun yang kita punya, yang kita dapat, dan yang kita miliki, harus kita bersyukur walaupun diuji dengan sakit. Dirasakan ini rasanya ngilu banget, ngilu, capek, sakit. Tadi waktu belum dikerik tuh rasanya ngilu banget sini tuh. Rasanya sakit, capek. Gitu. Ini sini. Apalagi tulang punggungku, yang punggung ini kan udah retak. Apalagi ngangkat-ngangkat gitu. Jadinya tuh sakit. Kalau dokter suruh operasi, tapi kalau operasi kan sudah nggak bisa ngangkat-ngangkat lagi. Saya nggak mau operasi karena saya takut gitu loh. Ya kita namanya orang kerja harus sehat. Walaupun saya itu di sini ya banyak beli makanan apapun, apa yang kuinginkan saya beli. Yang penting saya nyisihin buat tabungan gitu. Ya udah, hanya itu aja penjelasannya buat saya. Rasa sakit di tubuh ini sakit banget rasanya. 4 kali ke dokter karena asam lambung sakit banget, nyeri. Makan tuh nggak ada selera gitu loh, rasanya penuh sampai sini tuh udah rasa sakit. Kadang tuh nggak mau makan, cuma minum air anget sama jus. Kalau udah makan jus sama itu udah kenyang. Makan tuh sehari sih cuman sekali tuh nasi kadang saya itu. Ya gimana ya, mau makan tuh rasanya sudah enak di sini. Apalagi bau gorengan, bau minyak, bau bumbu yang digongsong itu, wah rasanya udah enak. Gimana ya, rasa bau nggak enak gitu ya. Gitu. Namanya kurang fit ya. Makan apapun rasanya nggak enak, bau apapun nggak enak. Dan setiap hari makan daging, ayam, itu nggak enak rasanya itu inginnya yang makan kuah-kuahan, kayak sayur di hoko itu, kalau nggak gitu ya di sayur asem gitu, pokoknya yang panas gitu, nggak yang dingin. Makanya tuh yang anget-anget enak, tambah kopios makanya itu seneng banget. Sudah ya, ini aja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagalah kesehatan karena sehat itu mahal harganya. Ciao.